يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه فيما معنى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari yang penuh barokah ini Allah taala telah kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia, rumahnya Allah taala, dan majelis yang sangat mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kita insyaallah mendapat syafaat iman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya hormati, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan hadis dari Kitabul Jami' fi Bulughil Maram. Insyaallah malam ini kita akan membahas hadis yang ke-14, 15 dan ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilul jannah." Kebanyakan seseorang itu dimasukkan ke dalam surga taqwallah disebabkan dua hal. Yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa shahhahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dalam redaksi lain juga di sini muallif ini beliau menyampaikan dalam redaksi yang lain hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qila, dikatakan, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata. Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Jadi di sini redaksinya dengan istifham, yaitu kalimat tanda tanya. Ya, dikatakan kepada Rasulullah, apakah yang paling banyak, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Jadi hadzal haditsu, penjelasannya, hadzal haditsu dalilun ala anna taqwallahi wa husnul khuluqi min a'dhamil asbabil mujibati lidukhulil jannah. Hadzal haditsu, hadis ini, dalilun, merupakan dalil ala anna taqwallah wa husnul khuluqi,
bahwa akhlak yang baik, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik min a'dhamil asbab, termasuk sebab-sebab terbesar lidukhulil jannah, yang mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga. Jadi kuncinya itu hanya dua, Pak. Ya, kata Nabi, kuncinya ada dua untuk masuk surga. Yang pertama takwa Allah, takwa kepada Allah, dan akhlak yang baik. Awalan takwa Allah, yang pertama takwa kepada Allah. Jadi takwa ini takwa kepada Allah. Ini setiap para sahabat, bahkan setiap ulama ini memiliki definisi yang berbeda-beda tentang makna takwa. Imam Ali itu pernah ditanya, takwa itu apa? Takwa itu yang pertama al-khaufu bil jalil, takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, amalnya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Yang ketiga waridha bil qalil, ridha dengan pemberian Allah Ta'ala walaupun sedikit. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, dan dia senantiasa terus-menerus isti'dad, mempersiapkan diri untuk hari yang akan datang. Itu definisi takwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Seperti Al-Ibnu Qayyim Al-Zawziyah atau Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan takwa itu seperti engkau berjalan yang mana di jalan itu penuh dengan duri. Artinya apa? Kamu harus hati-hati ketika melewati jalan tersebut, jangan sampai engkau tertusuk daripada duri. Ya, jadi takwa itu seperti itu. Takwa itu seperti orang yang berjalan yang penuh dengan duri. Artinya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, dia senantiasa ihtiyat, berhati-hati, dan jangan sampai dia itu jatuh dalam kemaksiatan, karena dia senantiasa dilihat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takwa. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, takwa ini salah satu ruknun min arkanil khutbah, ya. Rukun daripada rukun khutbah dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hanabilah. Hanabilah itu Imam Hambali. Jadi kalau ada seorang khatib dia lupa membaca rukun ittaqullaha haqqa tuqatih, minimal dia berwasiat takwa yang ringkas, ittaqullah, atau ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Intinya ada kalimat ittaqillah, bertakwa kepada Allah. Itu sah khutbahnya. Tapi kalau seorang khatib dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hambali dia lupa membaca takwa kepada Allah, berwasiat takwa kepada Allah, maka khutbahnya enggak sah. Ya, dia harus mengulang sholat zuhur. Sampai ada kasus kayak begini, Pak. Pernah di kampung kami itu seorang khatib, mungkin dia tegang gitu, dia baca alhamdulillah, hamdalah, sholawat, istighfar. Tiba-tiba dia lupa membaca wasiat bertakwa kepada Allah. Nah, di tengah-tengah dia berkhutbah, dia ingat, saya lupa membaca wasiat takwa. Maka ketika dia ingat, maka dia cukup ya menyampaikan kalimat takwa, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau seperti itu sah, ya Pak ya. Tapi kalau tidak membaca wasiat takwa sama sekali, khutbahnya enggak sah, maka harus mengulang dengan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan Hanabilah, Imam Hambali. Artinya apa? Maknanya takwa ini adalah subhanallah, bekal yang sangat penting, ya. Qala al-mu'allifu, kemudian pengarang daripada kitab ini Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan wahiyya al-khawfu min jalalillah. Takwa itu akan takut akan keagungan Allah Ta'ala, wal amalu bi ta'atih, dan mengamalkan ketaatan kepada Allah, wal intihau an maksiyatih, dan menjauhi maksiat kepadanya. Ini makna takwa yang sering kita dengar ya, setiap khatib menyampaikan kalimat takwa itu, mentaati perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu makna takwa. Wa taqwa ma'nan 'amun, sedangkan takwa adalah makna yang umum, yadkhulu fihi kullu ma yuqarribu ila Allah subhanahu wa ta'ala min a'malis shalihah. Adapun secara makna umum, takwa itu mencakup segala amal soleh yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
wa hiya aslul khairi kullihi. Dan ini adalah pokok segala kebaikan. Jadi pokok segala kebaikan itu adalah takwa. Wa su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah itu ditanya, man aktsarun nasi dukhulal jannata, wahai Rasulullah, apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Dukhula al jannata, fa ajaba, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bihadainil amrayni, dengan dua perkara ini. Apa itu? Takwa dan akhlak yang baik. Kenapa? Li'anna taqwa tuslihus sarair. Karena takwa itu memperbaiki sarair. Sarair itu hal-hal yang kaitannya dengan batin ya. Takwa itu jadi maknanya takwa itu memperbaiki sarair, batin, hati, batin manusia, hati manusia. Wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik, yuslihul alaniyah, memperbaiki lahiriah atau perbuatan orang itu sendiri. Jadi kalau takwa itu akan memperbaiki hati kita, asrar yang tak nampak yaitu hati batin kita, sedangkan akhlak itu memperbaiki lahiriah perbuatan kita. Asanian, yang kedua, husnul khulqi. Makna husnul khulqi wa huwa kafful adha. Akhlak yang baik adalah menahan diri dari al-adha, mengganggu. Wa badlul ma'ruf, dan memberikan kebaikan. Wa talaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri. Was-sabru ala adan nasi, dan sabar atas gangguan manusia. Ini makna akhlak ya. Jadi akhlak itu menahan diri dari mengganggu, kemudian memberikan kebaikan, wajah yang berseri-seri, dan sabar atas gangguan manusia. Wa qad jaa fil hadithi, dan telah datang dalam hadis, inna ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlak di antara kalian. Ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya akhlak yang baik, keutamaan akhlak yang baik. Bahkan guru kami itu pernah menyampaikan, majlisan yaumal qiyamah itu duduk dengan Rasulullah pada hari kiamat bagi orang yang memiliki akhlak yang baik itu bukan hanya sekedar duduk, tetapi memang digandeng, Pak. Kalau kata guru kami, yu'alliqu yadayhi bil yadayhi, begitu. Mengikat tangannya dengan tangan orang tersebut. Artinya selalu digandeng dengan Rasulullah SAW bagi orang apa? Bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak kita semua baik, sehingga kita insya Allah selalu digandeng Rasulullah SAW insya Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wal jam'u bainahuma fil jawab, ya. Li'anna al-ibadat laisat qasirah 'ala sholati wasyami. Karena ibadah itu tidak qasirah, tidak terbatas 'ala sholat, pada sholat, puasa, bal tusmalu muamalatil khalq, bahkan mencakup baiknya muamalah terhadap makhluk. Jadi pernah saya sampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Bahkan husnul muamalah, kebaikan akhlak itu termasuk daripada bagian ibadah. Wat tahalli bil fadail, berhias diri dengan keutamaan. Wat takhalli an zadail, dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. Fakama anna 'alal muslim haqqan li rabbi bittaqwallah fa 'alaihi haqqun lil khalqi bi ihsinil khalqi. Maka sebagaimana seorang muslim memiliki kewajiban terhadap Tuhannya dengan takwa, fa 'alaihi haqqul khalqi bi ihsinil khalqi, maka ia juga memiliki kewajiban terhadap makhluk dengan akhlak yang baik. Jadi kewajiban itu ada dua, kewajiban kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan takwa. Yang kedua, kewajiban kepada seluruh makhluk dengan apa? Husnul khulqi, dengan akhlak yang baik. Paham gitu ya? Takwa, kewajiban kepada Allah. Akhlak itu adalah kewajiban kepada seluruh manusia. Baik.
Wa fil hadis tanbihun ala ahammiyatil akhlaq. Maka dalam hadis ini terdapat peringatan akan pentingnya akhlak. Falaisal amru muqtasirun ala ibadatil mahdhah. Maka perkara amru ini ya, perkara untuk masuk surga. Jadi untuk masuk surga itu muqtasiron, tidak terbatas ala ibadatil mahdhah, tidak terbatas pada ibadah-ibadah yang murni saja atau ritual begitu ya. Bal yajibu anna yurfaqa fi husnul khulqi, bahkan harus disertai dengan akhlak yang baik. Li'anna al-ibadah biduni khulqin kajasadin bila ruhin, karena ibadah tanpa akhlak bagaikan jasad tanpa roh ya. Makanya kan banyak hadis-hadis yang menjelaskan berapa banyak orang yang sholatnya nggak pernah putus, sholat malamnya nggak pernah putus, tetapi akhlak dengan yang lain itu nggak baik gitu, nggak hormat kepada orang yang lebih tua, tidak menghargai sesama, tidak menyayangi yang lebih muda. Ternyata, masya Allah, ibadahnya itu nggak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena akhlak yang buruk tadi. Fawaidul hadis, faedah hadis. Yang pertama, faedah daripada hadis ini, sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, Pak. Jadi Islam ini betul-betul sempurna ya. La yafsilu baina haqqillah wa haqqil ibad. Tidak memisahkan antara hak Allah dan hak hambanya. Ini kesimpulan daripada hadis ini. Yang kedua, atsaniyan suhulatu sabilil jannah. Kemudahan jalan menuju surga. Maksudnya apa? Laisad dukhulu ilaiha bil masyaqqati faqat. Jadi masuk ke dalamnya, masuk dalam surga itu tidak hanya dengan kesulitan-kesulitan masyaqqah. Bukan, tidak harus dengan ibadah yang berat. Nah, di sini. Jadi untuk masuk surga itu tidak harus dengan ibadah masyaqqah, ibadah yang sulit atau ibadah-ibadah yang berat. Bal bihusni ibadah wal muamalah. Bahkan dengan baiknya ibadah dan muamalah. Tsanitan, yang ketiga, arifqu bil khuluq, lemah lembut terhadap makhluk. Fa husnul khuluqi yu'alliful qulub. Akhlak yang baik itu akan menyatukan hati. Wa yajlibul mahabbah, mendatangkan kecintaan. Wa yadfa'u syarr, dan menolak keburukan. Rabi', yang keempat, at-takamul bainas sarirah wal alaniyah, sempurnanya hubungan antara batin dan lahir. Fal mu'min min salihun fi batinihi wa dhahirihi, maka seorang mukmin itu baik dalam batinnya dan lahirnya. Jadi seperti itu. Jadi inilah inti daripada hadis yang ke-14 ini, Pak. Jadi makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita, ya Allah, berikanlah kepadaku akhlak yang baik. Karena akhlak itu, Pak, seperti rezeki. Innallaha qassama akhlaqakum kama qassama arzaqakum. Itu ya pernah kita bahas. Allah itu telah membagi akhlak kalian sebagaimana Allah itu telah membagi rezeki kalian. Rezeki ini kan dibatasi oleh Allah, kan masing-masing orang itu punya rezeki yang masing-masing. Ada yang sedikit, ada yang menengah, ada yang banyak, ada yang melimpah. Akhlak pun seperti itu. Ada yang sedikit, ada yang akhlak karimah, azimah, akhlak yang biasa-biasa saja, ada yang akhlaknya sangat tinggi, yaitu akhlaknya para nabi. Maka Nabi mengajarkan hendaknya kalian senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kalian itu akhlak yang baik. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini karena apa? Untuk menyempurnakan daripada akhlak. Bayangkan Rasulullah itu yang manusia yang terbaik, bahkan beliau ini senantiasa menyempurnakan akhlaknya. Ya. Bahkan ketika Siti Aisyah ditanya, wahai Aisyah, akhlak Rasulullah itu seperti apa? Fa innahu khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran. Kamu ingin melihat akhlak Rasulullah? Lihatlah Al-Quran. Seperti itu. Al-hadis 15, hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khulqi, akhraja Abu Ya'la wa Saw al-Hakim. Qala Rasulullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, la tas'unan nasa bi amwalikum, tidak akan mampu
Apa itu soalnya? Tidak akan mampu mencukupi, tidak akan mampu mencukupi annasa manusia bi amwalikum dengan harta-harta kalian. Selamanya kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta-harta kalian. Walakin akan tetapi liyasahum, tetapi hendaknya yang mencukupi minkum dari kalian bastul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Jadi Rasulullah ini menjelaskan kepada kita bahwa kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta-harta kalian, nggak akan mampu, ya. Hanya dengan apa yang dapat mencukupi mereka, dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Syarh hadis, syarah daripada hadis. Yaqulul mu'allif rahimahullah fi syarh hadzal hadis, telah berkata mu'allif menjelaskan hadis ini, mana hadis ijmali secara global. Hadzal hadis min jawami'il kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk perkataan singkat, jawami' al-kalim, perkataan singkat padat, ya, Nabi, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu bayyana fihi anna kasbal qulub la yakunu bil mal wahdah. Beliau menjelaskan di dalamnya bahwa memenangkan hati manusia la yakunu bil mal, tidaklah hanya dengan harta semata. Balil mal qad yaksuru an tahsili dzalik, bahkan harta terkadang tidak mampu mencapainya. Harta ini kadang-kadang nggak mampu mencapainya, karena memang harta itu kan nggak habis-habisnya, bahkan kita tidak akan pernah puas. Kata Rasulullah SAW, seandainya Bani Adam ini dibelikan satu gunung, maka dia ayyakuna wadiyan, maka dia akan ingin memiliki gunung yang lain. Sudah punya satu gunung, ingin punya dua gunung. Sudah dua gunung, ingin tiga gunung. Terus sampai kapan? Walam yamlafahu illa turab, sampai mulutnya itu ditutup dengan apa tuh? Dengan tanah, dengan pasir. Artinya kalau sudah meninggal selesai. Artinya apa? Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sehebat apapun harta yang kamu berikan untuk menyenangkan hati manusia, nggak akan cukup, nggak akan bisa, kecuali dengan apa? Basul wajhi, wajah yang berseri-berseri, wajah yang baik, dan akhlak yang baik. Ya, kemudian la tas'auna an-nasa bi amwalikum, maksudnya kalian tidak akan mampu menyenangkan manusia dengan harta-harta kalian. Di sini, ya, an-nas katsirun, kalian tidak akan mampu mencukupi manusia dengan harta kalian. An-nasu katsirun, karena manusia itu banyak. Wa hajatuhum muta'addidah, kebutuhan mereka itu beragam. Wal malu mahmudun, dan harta itu terbatas. La yumkinu ayyufiya bi jami' matalibin nas, dan tidak akan mungkin dapat memenuhi matalibin nas, tuntunan daripada manusia. Hatta law baddala al-insanu jami'a malihi, sekalipun seorang menginfakkan seluruh hartanya, fala yastati, maka dia tidak akan mampu untuk mencukupi semua manusia bihasbi hajatihim, sesuai dengan kebutuhan mereka. Wa hadza irsyadun minan nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna la na'tamida 'alal mal, hendaknya, ya, kita agar tidak hanya bergantung kepada harta, fi kasbi mahabbatin nas, maksudnya bagi kita agar tidak hanya bergantung pada harta semata dalam meraih cinta manusia, au qada'i hawaijim, atau menunaikan keperluan-keperluan mereka. Kemudian di sini Rasulullah mengatakan bastul wajhi, wajah yang berseri. Maksudnya apa? Al-bastu, membuka, meregangkan. Al-bas, wajah yang berseri. Artinya kelapangan wajah, diddul qabdi, kelapangan wajah, yakni tolaqah wajhi wa syariyah, kegelapangan wajah dan keceriaan. Antal tu akhaka bi wajhi masyrik, maksudnya engkau menemui saudaramu dengan wajah yang bersinar. Laisa bi'ibasin wala maqtab, tidak masam dan tidak
cemburu. Ini yang dimaksud dengan bastul wajah, wajah yang berseri-seri gitu, Pak. Kita kalau menjumpai saudara kita, Pak, dengan wajah yang berseri-seri enak, Pak, betul nggak? Tapi kalau baru datang wajahnya udah merumut kayak gitu, nggak ada senyumnya, kita nggak betah gitu. Bahkan jangankan orang yang selama ini dekat dengan kita saja, istri kita atau suami, pulang kerja atau pulang dari musola menampakkan wajah yang wajah yang cemberut, nggak ada senyumnya, kita pun nggak betah melihat istri kita, atau istri pun nggak betah melihat wajah, ya seperti itu. Makanya sampai-sampai Nabi mengatakan, tabassumka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu sudah termasuk sedekah. Mungkin kalau kita harta nggak punya gitu kan, cukup dengan senyum saja itu sudah dianggap sedekah gitu. Ya, senyum itu sudah sedekah gitu. Paham ya? Wa hadza min ahsani ibadat. Kata Rasulullah, ibadah yang paling mudah. Wa 'azamaha ajran, mudah dan pahalanya ajron. Pahalanya berlipat ganda. Wa huwa shadaqah, yaitu sedekah. Dengan cara apa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu bersedekah. Paham ya? Inilah yang menyebabkan salah satu kenapa Rasulullah SAW itu betul-betul cinta kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Karena memang, masya Allah, Sayyidina Khadijah ini salah satu istri Nabi yang murah senyum. Itu yang menyebabkan Rasulullah itu betah di rumahnya. Rasulullah kan ketika menikah dengan Khadijah itu, kondisi ketika itu Rasulullah itu, masya Allah, berdakwah yang dakwahnya itu tidak diterima oleh penduduk Quraisy ketika itu. Tapi Rasulullah ketika pulang ke rumahnya, Rasulullah itu semangat, rindu dengan senyumnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Seperti itu, Pak. Kita pulang nanti gitu, Pak. Saya rindu dengan senyummu, wahai istriku. Wah, itu saya yakin pasti istri itu senang dia kan. Subhanallah. Kalau kata dosen kami itu, senyumnya istri itu dapat memecah belah, dapat menyelesaikan ratusan masalah yang ada di otak kita. Senyumnya, wah itu masalah itu hilang semua. Begitu katanya. Paham ya? Tapi kalau senyum ada maksudnya, itu yang bahaya. Senyum-senyum, totohnya minta, wah itu minta peace dan lain sebagainya, itu nambah masalah jadi nggak ya. Subhanallah. Kemudian husnul khulqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, husnul khulqi wa huwa husnul ishrati ma'an nas bi an takuna sahlul mu'syir layyinal janib tayyibal kalim tatanajjabul iddatu wal qatafah. Husnul khulqi, husnul akhlak yang baik maksudnya adalah husnul ishrati ma'an nas, pergaulan yang baik dengan manusia. Bi an takuna sahlul mu'syir, dengan menjadi orang yang mudah dalam pergaulan. Lainil janib, sikapnya lembut. Thayyibil kalam, baik perkataannya. Kemudian tatanajjabul ghildah wal qatadhah, menjauhi kekerasan dan keburukan. Seperti itu. Ini akhlak yang baik. Jadi untuk memberikan kepuasan kepada manusia itu sebenarnya, kata Rasulullah, cukup dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Fawaidul amaliyah, kita ringkas saja Pak ya, kaidah daripada hadis ini. Yang pertama, annal faqira yumkinu ayyakuna afdal minal ghina idza husnul khulqun wa basatul wajhi linnas. Seorang yang fakir yang tidak memiliki apa-apa itu ketika dia memiliki akhlak yang baik, wajah yang berseri-seri, maka dia fakir yang akramu indallah, orang yang fakir yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Annad da'iyah, kemudian yang kedua, annad da'iyata ila Allah ahwaj ma yakunu ila hadzal khulqi. Seorang dai atau penyeru kepada Allah sangat membutuhkan ahwaj, itu sangat membutuhkan akhlak ini, li'annahu sabbabu liqubuli da'watih, karena ia merupakan sebab diterima dakwahnya. Paham gitu? Jadi kalau seorang dai, kalau kerjanya haram, marah saja gitu kan, kerjanya ngapunten hanya menyalahkan orang lain,
maka dia akan susah dakwanya itu diterima oleh kaum muslimin yang lain gitu. Maka seorang dai itu harus layyinan, ya, lemah lembut, kemudian memiliki akhlak yang baik, ya, kemudian mampu memuliakan jamaah yang lain. Maka kata Siti Aisyah, khatibin nasi ala miqdari uqulihim, bicaralah kamu sesuai dengan miqdar, akal mereka, dengan kondisi mereka. Seorang dai ketika dia berdakwah atau menyeru kebaikan penduduk pesisir pantai, dia harus berbicara hal-hal yang berkaitan dengan pantai, ikan dan lain sebagainya. Jadi harus sesuai dengan keadaan ya di sekitarnya. Ya, paham ya? Seperti itu. Kemudian an-natajira yahtaju ila bastil wahjah. Seorang pedagang, nah ini seorang pedagang ini, yahtaj, lebih membutuhkan wajah yang berseri-seri, wa husnul khulqi, dan akhlak yang baik. Aktsaru min hajati ila kasratil mal, dan akhlak yang baik daripada kebutuhan akan banyaknya harta. Maksudnya begini ya, wajah seorang pedagang lebih membutuhkan wajah yang berseri dan akhlak yang baik daripada banyaknya harta. Kenapa? Li'anna dzalika yajlibu lahu rabba'in wa thabbatuhum, karena hal itu akan mendatangkan pelanggan yang banyak baginya dan membuat mereka betah. Itu. Paham nggak, Pak? Walaupun masya Allah tokonya itu ramai banyak itu kan, apapun ada di sana, dari yang kecil sampai yang besar ada. Tapi kalau ternyata pedagang ini peringainya itu, masya Allah, buruk, akhlaknya kurang baik, orang nawar sedikit sudah marah-marah, nawar terus, maka saya yakin orang itu nggak akan lagi datang ke toko tersebut. Betul nggak, Pak? Tapi kalau pelayannya baik, gitu kan, insya Allah itu akan dicari walaupun harganya itu mahal. Anna zaujah tahtaju ila bastil wajhi, seorang istri perlu menampakkan wajah berseri seperti ini ma'a zaujiha, bersama kepada suaminya. Wa zauju ma'a zaujatih, suami kepada istrinya. Fahada min asbabit timraril muwaddah bainahuma, sebab keduanya ini, ya, karena ini termasuk sebab berlangsungnya istimror, cinta kasih sayang di antara keduanya, antara suami dan istri. Suami, ya, menampakkan wajah yang berseri, istri pun begitu menampakkan wajah yang berseri kepada suami. Untuk apa? Berlangsungnya cinta kasih sayang di antara keduanya. Ini makna daripada hadis ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ya? Masih ada? Masih berapa? 9 menit. Baik, kita lanjutkan lagi hadis yang ke selanjutnya. Singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-16. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min mir'atul mu'min, mir'atu akhil mu'min, orang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Al-mir'atu hiya allati turika suratak idza waqaf amamaha. Cermin adalah sesuatu yang menunjukkan gambaranmu ketika kamu waqafta amamaha, ketika kamu berdiri di depannya. Sawa'un kana suratun hasanah, baik itu gambar yang baik atau gambar yang buruk, tahtaju ila islahi wa ta'dil, gambar yang perlu diperbaiki atau diubah. Maksudnya begini, Pak, kita langsung saja makna daripada hadis ini. Maksudnya apa? Fal mir'atu ta'ni, jadi cermin itu artinya menunjukkan antudhira khaira aw ma yajibu tuslihuhu, menunjukkan hal yang baik atau yang perlu diperbaiki, bitariqatin latifatin, dengan cara ramah, wa saburah, sabar, wa antusa'ida siddiqi liyakun afdal, dan menolong teman jadi lebih baik. Jadi mukmin yang lain itu, seorang mukmin itu mukmin kepada yang lainnya. Contoh seperti ini, Pak, ketika kita marah-marah terus, ada saudara kita yang menunggu kita, udah jangan marah terus, sabar. Ini sebenarnya cermin, teguran buat kita agar kita mau bercermin. Oh, berarti saya ini ada kekurangan seperti itu. Paham gitu, Pak? Atau ketika kita terlambat sholat,
ternyata ada teman kita yang negur kita, jangan terlambat lagi sholat, ayo kita sholat tepat waktu. Nah, ini cermin, teguran buat kita agar kita apa? Ternyata kita itu memiliki kurangan seperti itu, agar kita itu sholat tepat waktu. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta, seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita, karena syarat untuk menuju surganya Allah itu dengan takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.